Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rega di mute lagi ininya, mikrofonnya. Halo? Halo? Iya, sudah bisa sekarang. Ya. Suara saya terdengar nggak ya, Pak? Sekarang kedengar, Mas? Bisa. Nggih. Bapak Ibu semua, sebelumnya terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan kemudian kami mohon maaf apabila respon kami agak terlambat untuk kegiatan ini sehingga DIY menjadi yang terakhir dalam kegiatan ini, karena memang seperti provinsi yang lain, DIY sedang giat untuk vaksinasi COVID. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Kemarin kami sudah mengundang 5 kabupaten kota, pengelola program untuk hadir. Sampai dengan sekarang ada 2 kabupaten kota yang belum hadir, Kota Jogja dan Kabupaten Bantul. Oke. Saya juga mohon izin karena Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY tidak bisa ikut hadir. Beliau sedang ada Zoom dengan instansi lain, tidak bisa ditinggalkan. Pesan Ibu, kegiatan ini tentunya nanti bisa menunjang eliminasi malaria di DIY. Alhamdulillah DIY sudah 4 kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria. 1 kabupaten kota, Kabupaten Kulon Progo, yang insya Allah nanti akan menyusul di tahun 2022. Jadi Kulon Progo nanti awal tahun 2022 nanti akan dinilai. Kami berharap antara bulan Agustus sampai dengan bulan Februari tahun depan tidak ada kasus indigenous. Kalau tidak ada kasus indigenous, nanti insya Allah Kulon Progo akan mengajukan penilaian eliminasi malaria. Harapan dari kami, kegiatan ini dapat menunjang eliminasi malaria di DIY. Karena apa? Karena teman-teman dan baik dari puskesmas, kabupaten, dan juga provinsi sudah dan juga Kementerian Kesehatan sudah mengupayakan untuk DIY bisa eliminasi di maksimal di tahun 2023 sesuai dengan target Jawa Bali maksimal tahun 2023. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kedepannya kami akan mengikuti kegiatan ini, dan untuk kabupaten kota yang belum hadir akan saya hubungi lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Rega untuk kata sambutannya, openingnya singkat dari provinsi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi, maaf terlambat. Nggak apa-apa Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Mas Rega yang sudah memfasilitasi kami tim EOPRO untuk kegiatan sosialisasi kuesioner MMP ini. Memang benar tadi kata Mas Rega agak terlambat karena saya tahu Mas Rega sampaikan ke saya kesibukan Bapak Ibu untuk kegiatan vaksin di provinsi. Makanya ini juga agak sedikit mendadak memang untuk waktunya. Padahal sudah di-spare dari bulan lalu sebenarnya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk acara hari ini, kegiatan hari ini nanti akan ada paparan materi singkat dari Ibu Fajar dari Subdit Malaria yang diwakilkan oleh Ibu Fajar Yani nantinya, dan nanti setelah itu akan ada paparan singkat materi singkat dari Pak Henry Surendra, nanti akan menjelaskan detail kenapa dan tujuan dari pengumpulan atau pengisian online kuesioner kita ini nanti.
Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Ibu Fajar Yani dari Subdit Malaria untuk penyampaian singkat dari Subdit Malaria. Terima kasih Mbak Fajar. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktu dalam sosialisasi MMP kita pagi ini. Mungkin saya hanya akan memberikan sedikit latar belakang ya Bapak Ibu, kenapa kita melaksanakan kegiatan ini. Ya, jadi tadi sudah ada pengantar juga dari Mas Rega ya, bahwa Jogja sudah akan eliminasi seluruh kabupaten kota, tinggal menunggu satu kabupaten ya, yaitu Kulon Progo. Saya lihat ada Pak Arief ya Pak dari Kulon Progo. Semoga nanti bisa tercapai ya cita-citanya untuk eliminasi tahun 2022 karena sepertinya ada KLB di tetangga sebelah ya Pak yang cukup banyak. Semoga tidak tidak menyebar sampai ke Kulon Progo dan upaya-upaya teman-teman di Kulon Progo bisa berhasil di tahun 2022. Ya, Bapak Ibu kita secara nasional ya sudah mencapai cukup progres untuk eliminasi dan juga penurunan kasus. Namun memang dari tahun 2014 itu kita ada beberapa stagnanisasi ya dalam penurunan kasus. Jadi kasusnya itu tidak menurun sesuai dengan target kita. Lalu juga beberapa kabupaten kota itu banyak yang sudah hijau, tapi lama sekali untuk mencapai eliminasi malaria. Ya, seperti juga yang ada di Kulon Progo dan juga Purworejo di tetangga sebelah ya. Itu sudah bertahun-tahun ya hijau tapi tidak mencapai eliminasi. Nah, di beberapa daerah itu kita analisis ternyata ada populasi-populasi khusus yang menghambat untuk eliminasi. Nah, populasi itu disebut MMP atau Mobile Migrant Population atau populasi yang sering berpindah-pindah. Nah, karena dengan tipe populasi yang seperti itu sehingga perlu upaya yang khusus dalam penanganan pada populasi-populasi tersebut. Nah, setelah kita identifikasi populasi-populasi itu, yang paling banyak itu adalah pada penambang ilegal, lalu yang kedua pada suku anak dalam atau suku adat terpencil, lalu yang ketiga pada perambah hutan. Nah, memang kalau di Jawa itu relatif tidak ada hutan ya, sehingga permasalahan tersebut tidak banyak terlaporkan, tapi untuk MMP sendiri juga ada banyak jenisnya sebenarnya bukan hanya itu. Jadi kita Subdit Malaria bersama dengan WHO itu ingin melakukan kajian untuk pemetaan sebenarnya MMP di Indonesia itu ada apa saja, lalu burdennya untuk malaria seperti apa, lalu nanti penanganannya itu seperti apa, sehingga nanti kalau kita sudah bisa melakukan pemetaan, kita bisa mengajukan untuk perencanaan kegiatan-kegiatan intervensi pada MMP ini. Ya, MMP ini memang menjadi ancaman ya Bapak Ibu. Untuk daerah yang sudah eliminasi pun menjadi ancaman karena berdasarkan pengalaman di Malang itu juga ada KLB malaria itu karena adanya MMP ini. Jadi ada perkemahan yang dilakukan oleh mahasiswa dari daerah lain yang menyebabkan KLB karena di situ masih menjadi daerah reseptif seperti itu. Nah, nanti kita identifikasi di Jogja apakah ada potensi-potensi MMP yang bisa mengancam untuk penularan kembali malaria. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya dan tadi dari WHO melakukan bidding dan yang berkesempatan untuk melakukan kajian ini kita dibantu oleh teman-teman Ekru, ada Mbak Rosa, Mas Hendri dan juga Pak Iqbal ya, tapi Pak Iqbal tidak bisa bergabung. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Mas Hendri dan juga Mbak Rosa dalam bagaimana mengisi kuesioner tersebut. Mungkin itu Mbak Rosa, saya kembalikan ke Mbak Rosa.
Baik, terima kasih banyak Mbak Fajar untuk waktunya Mbak. Baik, berikutnya ini ada paparan materi singkat yang akan disampaikan oleh Pak Henry. Silakan Pak Henry. Ya, makasih Mbak Rosa, Mbak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada acara kami pagi hari ini. Pertama, perkenalkan saya Henry Surendra dari EOKRU. Kebetulan pada hari ini seperti yang Mbak Fajar sampaikan, seharusnya ini Pak Iqbal bisa menyampaikan sedikit pengantar ini, namun beliau nanti baru bisa bergabung sekitar jam 10 ya insya Allah. Jadi saya akan mewakili beliau untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan rencana kajian malaria pada populasi khusus ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Fajar, bahwasannya ini adalah struktur organisasi dari kegiatan ini. Jadi ini adalah gawe-nya dari substansi malaria ya. Jadi ini memang adalah niatan dan juga kegiatan dari substansi malaria yang didukung pendanaan dari WHO Indonesia. Sementara kami tim peneliti dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit di Jakarta di sini hanya membantu-bantu ya, bersih-bersih gitu ya, membantu Mbak Fajar untuk teknis pengumpulan data dan kajiannya dengan peneliti utama Dr. Iqbal Eliazar dan ada Mbak Rosa sebagai koordinator penelitian yang nanti akan banyak kontak-kontakan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi dan kemudian karena ini adalah bentuknya adalah kajian riset, maka kajian ini sudah memperoleh izin layak etik dari Badan Litbangkes di Jakarta dan juga dari WHO di Geneva di Swiss. Latar belakangnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fajar, yang intinya adalah sekarang eliminasi malaria di beberapa wilayah, tidak hanya di Indonesia, juga di Asia Tenggara lainnya itu mengalami tantangan khususnya terkait dengan pengendalian transmisi pada populasi yang kita sebut MMP ini, Mobile and Migrant Population. Sehingga perlu ada kajian yang nanti berujung pada pembentukan sebuah kerangka kerja intervensi untuk mengendalikan malaria pada populasi ini. Ini adalah beberapa contoh dari populasi khusus MMP. Nanti secara garis besarnya akan dibagi menjadi 5. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, masuk ke tujuan utama dari kajian ini adalah yaitu untuk menentukan seperti apa sih sebenarnya karakteristik kunci dari populasi MMP yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu di semua kabupaten kota se-Indonesia sebenarnya. Dan seperti apa intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terkait dengan pengendalian malaria di populasi ini. Nanti secara khusus kita akan melihat seperti apa tipe-tipenya, nanti dibagi menjadi 5. Banyaknya populasi ini seperti apa, tersebar di wilayah mana saja, dan seperti apa pola perpindahan dari populasi MMP ini, sehingga kedepannya harapannya bisa kita cegah penularannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin identifikasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu apa saja, tantangannya seperti apa, sehingga nanti dapat dikembangkan kerangka kerja untuk pengendalian malaria pada populasi ini. Saya akan masuk sedikit ke seperti apa bentuk dari kajiannya. Jadi kami melakukan beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian literatur, di mana kami mempelajari hasil-hasil studi dan juga dokumen-dokumen terkait dengan populasi MMP dan seperti apa intervensinya, baik itu di Indonesia maupun juga di negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah survei tentang MMP secara online, yang pada pagi ini akan disampaikan seperti apa surveinya, bagaimana cara mengisinya, bagaimana definisi operasional dari setiap pertanyaan, nanti akan disampaikan secara detail oleh Mbak Rosa. Kemudian yang berikutnya kami juga akan melakukan eksplorasi, sedang melakukan eksplorasi dan analisis dari data ESISMAL yang ada di tempatnya Mbak Fajar. Yang keempat adalah kita nanti akan melakukan analisis untuk melihat seperti apa sebaran spasial dari beban masalah dan populasi dari MMP ini sendiri di masing-masing di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang terakhir adalah akan dilakukan juga studi epidemiologis yang melibatkan pemeriksaan darah malaria untuk diagnosis
dan juga survei kualitatif dalam bentuk FGD dan wawancara mendalam nanti untuk menggali lebih lanjut seperti apa kira-kira pengendalian dan intervensi yang efektif terkait untuk mengendalikan malaria pada populasi MMP ini. Ini adalah 4 kerangka besar dari kegiatan yang akan kita lakukan, namun fokus pada hari ini adalah ini, yang paling atas yaitu pengumpulan data secara online yang akan melibatkan pengelola program malaria di semua kabupaten kota di Indonesia, yang tujuannya adalah untuk tadi memetakan seperti apa tipe besaran dari populasi MMP ini dan bagaimana kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, termasuk tantangan di lapangan, dengan tujuan akhir nanti dapat membuat kerangka kerja jangka panjang maupun juga jangka pendek untuk mengendalikan malaria di populasi ini. Seperti yang disampaikan tadi, populasi khusus atau MMP ini secara garis besar dibagi menjadi 5. Yang pertama pekerja tambang, kemudian yang kedua pekerja hutan, yang ketiga perkebunan, komunitas adat terpencil, dan juga pendatang sementara. Nah, ini tentunya tidak semua populasi ini ada atau relevan untuk DIY. Nanti jadi tidak semua ini akan ditanyakan dan tidak semuanya harus Bapak Ibu jawab ya di kuesioner. Nanti jika tidak punya tambang, maka semua pertanyaan terkait dengan pekerja tambang akan dilompati, begitu pula dengan misalnya hutan, seperti itu. Nah, pengumpulan data nanti akan dilakukan secara online dengan kuesioner survei Monkey. Kenapa survei Monkey? Karena ini yang disetujui oleh WHO sebagai sponsor. Itu saja dari saya pengantar singkatnya. Terima kasih banyak. Intinya adalah ini adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan didukung oleh WHO, di mana kami di sini IOPRU sebagai tim teknis yang membantu untuk pengkajiannya, dengan tujuan kita ingin bersama-sama mempercepat eliminasi malaria di Indonesia ya, terutama nih di Kulon Progo dan Kulon Progo, Magelang mungkin masih ada beberapa kasus, Kulon Progo dan Purworejo yang sebenarnya wilayah Menoreh ini dari zaman dulu sudah menghasilkan sekian banyak dokter, tapi juga masih belum bisa hilang malarianya ya. Betul ya Pak Arief ya, termasuk saya juga ya. Saya juga ini alumni dari Menoreh. Saya menyelesaikan studi doktoral saya juga di Kulon Progo. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak Mas Henry. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya berikan, ini ada telepon ya suaranya. Suara siapa ini? Mungkin saya bisa mute. Oke. Nah masih. Nah, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu juga belum familiar dengan muka saya. Nama saya Rosa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry. Kalau saya sebagai study koordinator untuk kegiatan MMP ini. Jadi nanti saya akan banyak berhubungan sama Bapak Ibu terkait pengisian kuesioner yang sudah Bapak Ibu isi nanti. Tadi juga materi sudah saya berikan ke Mas Rega beserta link pengisian kuesionernya. Jadi yang kita lakukan hari ini sosialisasi namanya, apa itu kuesioner MMP tadi sudah disampaikan oleh Mas Henry, juga tujuan dan latar belakang dilakukan kegiatan ini seperti apa sudah disampaikan juga oleh Subdit Malaria oleh Ibu Fajar. Jadi nanti kita akan nanti kita akan coba mengisi pengisian kuesionernya. Ini baru latihan, jadi bukan final pengisian kuesionernya. Jadi ini baru latihan pengisian kuesioner. Nanti kalau finalnya nanti kita akan Bapak Ibu lakukan 2 minggu setelah kita sosialisasi kegiatan ini. Baik, materi sudah saya berikan. Ini
ada summary questionnaire MMP. Di summary ini adalah jadi nanti sebelum Bapak Ibu isi final nanti ada informasi data terkait yang dibutuhkan dalam pengisiannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Henry, di questionnaire MMP ini ada, kita sebutnya ada MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, MMP 5, atau Mobile Immigrant Population, atau populasi yang khusus yang berpindah. MMP 1 itu nanti kita akan ngebahas atau menjawab area untuk yang punya lokasi pertambangan. MMP 2 itu nanti kita akan ngebahas area hutan. MMP 3 itu untuk perkebunan atau kebun. MMP 4 itu untuk suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, atau kita sebutnya masih suku asli atau suku terasing. MMP 5 ini untuk pendatang sementara. MMP 1, MMP 2, MMP 3, data terkait yang dibutuhkan itu adalah nanti Bapak Ibu akan masukkan jumlah lokasi tambang. Jadi berapa jumlah lokasi tambang, baik dia yang legal terdaftar dan jumlah pekerjanya berapa. Jadi dari masing-masing tambang atau hutan atau kebun yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi, berapa masing-masing jumlah pekerjanya. Lalu jumlah lokasi tambang, jumlah pekerja setelah jumlah pekerja yang tadi dan jumlah lokasi dan pekerja tadi, jumlah kasus positif malarianya pada pekerja ini berapa? Jadi yang ditemukan, yang dilaporkan pada tahun 2020. Untuk MMP 4, kalau nanti Bapak Ibu ada, saya kurang paham apakah di Jogja ada suku komunitas yang terpencil, tapi saya rasa di Jogja tidak ada ya untuk suku pedalaman. Kalau MMP 4 ini nanti data yang dibutuhkan ini nanti ada nama-nama suku pedalaman yang akan dimasukkan, ada jumlah masing-masing suku pedalamannya, lalu dari suku-suku yang dimasukkan itu mana suku yang dia menetap tinggal dan mana dia yang berpindah-pindah. Untuk MMP 5 ini nanti untuk pendatang sementara, jadi nanti ini mungkin yang lebih banyak akan diisi di area atau di kabupaten kota. Biasanya karena banyak pendatang sementara ini seperti pekerja musiman yang baru kembali atau seperti TNI Polri yang baru tiba dari area tugasnya, atau mahasiswa dan pelajar, nelayan, turis dan sebagainya, nanti itu masuk itu ke MMP 5 atau Mobile Immigrant Population-nya pada MMP 5, pada pendatang sementara. Juga nanti kalau ditanyakan, ada tidak jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara ini pada tahun 2020? Lalu dari daerah mana para pendatang sementara ini berasal? Jadi ini data terkait informasi yang terkait dibutuhkan, dan pada kuesioner nanti ini ada bagian-bagian dari kuesioner yang nanti akan Bapak Ibu isi, akan Bapak Ibu jawab. Ada nanti akan ada lembar persetujuan, ada informasi kontak, ada nama, isi jabatan, email, nomor telepon, terus status endemisitas kabupaten kota Bapak Ibu apa, kalau sudah eliminasi tahun berapa sudah dieliminasi. Nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan, nah ini dia rangkumannya atau bagian pertanyaannya. Jadi nanti akan ditanyakan, akan menjawab untuk yang profilnya, nanti juga akan menjawab kalau dia ada profil mana lokasi yang memiliki kasus malaria, nanti bagaimana dengan penemuan kasus dan pengobatannya, intervensinya apa yang sudah dilakukan di lokasi, intervensinya seperti apa, penularan malarianya ke masyarakat sekitar seperti apa. Nah ini nanti yang pertanyaan-pertanyaan terkait yang akan ditanyakan dan akan dijawab oleh Bapak Ibu pada kuesioner MMP kita. Saya tidak akan panjang untuk menjelaskan ini karena ini nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Kita langsung saja coba untuk mengisi kuesionernya. Jadi tadi ada link yang sudah saya berikan. Linknya ini ada surveymonkey.com V4 motion test. Jadi ini baru pengisiannya baru berupa tes. Jadi kita latihan Bapak Ibu, belum pengisian sebenarnya, karena saya harus jelaskan dulu satu-satu pertanyaan dari MMP ini sebelum nanti Bapak Ibu menjawabnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan,
dari Bapak Ibu, mohon maaf, atau dari Bapak nanti ada yang mau ditanyakan dari Kulon Progo misalnya, atau dari Sleman atau Kota Jogja yang mau ditanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan dari MMP ini, silakan. Misalnya ada yang kurang jelas atau mau sharing boleh, atau mau coba kita latihan jawab langsung di sini boleh. Biar nanti kalau final pengisiannya nggak bingung gitu. Saya jelaskan dulu. Kalau Bapak Ibu buka, silakan linknya dibuka. Jadi nanti link pengisian ini, link surveimonkey.com pengisian kuesioner ini bisa dibuka dari HP Android atau dari laptop Bapak Ibu. Tapi kalau saya sarankan kepada kabupaten kota lain untuk ngisinya jangan dari HP, karena takutnya kan pertanyaannya banyak. Jadi nanti takutnya mau jawabnya banyak, apa ya namanya, kecil-kecil tulisannya, terus kalau dari laptop atau komputer kan layarnya besar, nanti bisa untuk dijawab apa namanya lebih detail. Jadi nanti link ini untuk pengisiannya silakan nanti dibuka dari HP, laptop atau dari komputer Bapak Ibu. Saya mau bertanya dulu sebelum lanjut, apakah ada masalah dalam membuka link SurveiMonkey-nya, Pak? Sudah semua untuk buka ininya? Atau ada masalah untuk buka link SurveiMonkey? Linknya di mana? Oke, linknya itu mungkin kalau Mas Rega belum kasih, saya kasih di chat ya, Pak ya? Oh iya, kasih di chat aja supaya lebih mudah. Ya, saya kasih lagi di chat. Sudah bisa dibuka, jadi nanti kalau di chat sudah bisa Bapak buka di komputer. Ya, saya mulai. Jadi di depan tampilan online kuesioner ini, seperti biasa ada selamat datang pada survei ini, bla 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 bla. Ya, oke Pak Arif, saya mute ya Pak ya. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan sambil saya jelaskan, kita jelaskan sambil kita ngisi. Jadi saya harap Bapak Ibu juga ngisi untuk kuesioner ini. Kita latihan ngisinya. Jadi di depan kuesioner ini ada nomor 1 ada mohon download isi lembar pernyataan persetujuan. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum ngisi online kuesioner ini wajib dulu nanti klik pernyataan persetujuan, diklik yang ini. Kalau nanti Bapak Ibu klik, nanti akan otomatis unduh satu Word. Dan itu adalah Word pernyataan persetujuan. Jadi Word pernyataan persetujuan tersebut wajib diisi dan di-sign atau diparaf, lalu kembalikan ke kami lagi lembar pengisian tersebut. Kalau kabupaten lain itu bilang ke saya, kalau saya susah untuk upload kembali bagaimana? Oke, nanti setelah Bapak Ibu sign, scan lagi boleh, scan lagi yang sudah Bapak Ibu isi atau paraf tadi. Nanti pilih yang choose file, ini, unduh kembali di mana scan yang sudah Bapak Ibu simpan pernyataan persetujuan tersebut. Lalu setelah itu kirim ke kami, atau kalau Bapak Ibu ada masalah dalam pengirimannya, nanti silakan WA ke saya untuk lembar persetujuan tersebut. Atau email ke saya boleh, nanti di final pengisian kuesionernya ada alamat email saya. Yang penting adalah pernyataan persetujuan tersebut harus dikembalikan ke kami. Di-upload ke sistem? Ya, di-upload ke sistem otomatis, Pak. Di mana nanti Bapak unduh Word tersebut. Misalnya di-download, di save, di drive atau di mana. Oke, karena kita baru latihan, kita anggap kalau kita sudah mengisi dan mengembalikan lembar pernyataan persetujuan tersebut. Untuk nomor 2 silakan dicentang. Kalau kita mengkonfirmasi sudah mengisi. Lalu untuk nomor 3 silakan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mengelola level kabupaten apa. Kalau Pak Arif sudah pasti akan pilih level kabupaten kota. Tapi kalau Mas Rega, Pak Rega nanti akan pilih level provinsi. Jadi silakan pilih. Saya pilih kalau saya adalah level centangnya adalah kabupaten kota. Next, lanjut. Nah, ini ada informasi detail kontak. Ini silakan diisi. Siapa nama Bapak Ibu? Nama saya isi. Nama saya Rosa. Jabatan saya misalnya saya sebagai pengelola malaria
kabupaten, misalnya saya berasal dari misalnya Kulon Progo, misal. Ya. Saya provinsinya DIY. Email saya ke Rosa Noralina. Nomor telepon saya. Setelah diisi yang nomor 4 ini, silakan pilih status universitasnya apa. Misalnya sudah eliminasi. Kalau sudah eliminasi, mohon sebutkan tahun berapa. Misalnya tahun 2015, contoh. Sudah diisi, next, lanjut. Nah, kita akan masuk untuk pertanyaan MMP1 untuk area yang punya pertambangan. Nah, saya jelaskan dulu kalau Bapak Ibu misalnya Kota Jogja, misalnya untuk di kota Jogja. Kota Jogja tidak punya area tambang. Udah pasti otomatis tidak akan jawab iya, dia akan otomatis jawab tidak. Nanti kalau tidak akan lanjut untuk jawab apakah punya contoh, kalau tidak nanti akan skip, nanti akan tanya lagi apakah punya area hutan di Kota Jogja. Nah, misalnya tidak ada, nanti akan skip lagi, lanjut lagi sampai berikutnya. Tapi saya jelaskan dulu, kalau nanti Bapak Ibu jawab ada area tambang, iya. Kalau kita lanjut ke selanjutnya, nanti akan ditanyakan jenis tambang yang legal atau terdaftar. Jadi nanti pilih yang dia legal terdaftar. Misalnya yang terdaftar itu tambangnya ada tambang timah contohnya. Atau tidak ada tambang legal terdaftar. Nah, kalau tidak ada, tinggal centang tidak ada. Atau misalnya lainnya yang ada, nanti pilih yang centang lainnya, isi apa yang ada, yang belum ada di pilihan. Saya contohkan dulu yang jenis tambang yang legal terdaftar itu, misalnya ada, saya contohkan misalnya ada timah contohnya. Atau yang lain, itu yang paling favorit, itu yang sering, yang ngisi kebanyakan dari kabupaten kota yang ngisi itu pasir, yang paling banyak untuk ngisi itu untuk yang dia legal terdaftar tambangnya. Lalu next ke selanjutnya. Nah, ini udah ditanyakan jumlah lokasinya. Jadi berapa tadi jumlah lokasi tambang yang kita tulis, misalnya tadi itu ada yang kita centang itu ada tadi tembaga dan ada pasir. Nah, itu berapa jumlah lokasi dari yang dua tadi? Misalnya jumlah lokasinya itu yang diketahui yang dilaporkan itu ada 20 contohnya. Nanti Bapak Ibu silakan isi 20. Berapa jumlah pekerjanya? Nah, jadi yang dari dua tambang yang legal tadi, berapa jumlah pekerjanya? Misalnya ada yang dilaporkan ada 1000 misalnya. Jadi Bapak Ibu isi 1000. Nomor 10-nya akan ditanyakan untuk dia yang tambang rakyat atau tidak terdaftar, atau kita sebutnya adalah legal mining. Kalau terdaftar, maaf, ini tambang rakyat tidak terdaftar ini kalau atau kita sebutnya illegal mining. Silakan pilih kalau ada tambang rakyat atau tidak terdaftar atau ilegal ini apa? Misalnya contohnya yang ilegal ini atau tidak terdaftar ini misalnya emas contoh. Kalau emas atau kalau tidak ada dicetanya tidak ada. Kalau ada emas, nanti Bapak Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini akan ditanyakan berapa jumlah lokasi tambang rakyat tidak terdaftar ini. Sama seperti tadi itu untuk yang terdaftar, nah sekarang untuk yang tidak terdaftar. Misalnya tadi emas tadi itu dilaporkan yang jumlah lokasinya itu ada sekitar 10 misalnya. Oke. Berapa jumlah pekerjanya? Nah, itu yang dilaporkan jumlah pekerja dari 10 lokasi ini, itu ada jumlahnya misalnya ada 400 misalnya. Isi 400 angka. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah? Nah, ini akan ditanyakan ada tambang, tapi apakah pekerja tersebut, pekerja tambang ini berasal dari luar wilayah? Kalau iya, silakan centang iya, tapi kalau tidak, tidak. Apakah ada kegiatan penemuan kasus di lokasi tambang? Misalnya iya ada. Mbak Rosa? Ya, silakan Pak Arif. Yang pekerja dari luar daerah itu kriterianya bagaimana ya? Ya, Karena mungkin kalau yang ya, maksudnya gini, kalau yang bekerja di dalam itu kan seperti bukan pekerja, kalaupun ada kasus kan tidak impor ya, misalnya gitu.
Kalau misalnya kayak gitu, apakah tetap harus diisi yang bukan dari luar wilayah? Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah? Berarti kalau semuanya orang lokal gimana? Kalau memang kalau pekerjanya bukan berasal dari luar wilayah, contoh ya Pak, dari Kulon Progo ini pekerja tambang tadi, baik tambang emas, kalau memang tadi Bapak ada bilang tambang ilegal, tambang terdaftar dan tambang yang tidak terdaftar tadi, ada pekerjanya yang dia berasal dari luar daerah. Contoh, dia berasal dari Purworejo misalnya yang dilaporkan, bukan berasal dari dari Kulon Progo gitu Pak. Kalau iya ada, baik yang pada tambang terdaftar dan tidak terdaftar itu nanti Bapak centangnya iya ada. Tapi kalau memang tidak ada, memang dia murni hanya dari Kulon Progo saja yang diketahui, bukan berasal dari pekerja di luar, nanti Pak Arief centangnya tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali berarti maksudnya. Ya misalnya semua orang lokal, misalnya kalau yang Kulon Progo kan tambang pasir, tapi ada juga ya sebagian yang tambang emas tapi kayaknya sudah tidak beroperasi lagi. Ya, nanti Bapak tinggal tanya aja ke puskesmas, apakah benar yang dari pasir ini tidak ada dari luar wilayah, dari kabupaten kota lain maksudnya Pak ya? Gitu. Sebentar, ini baru tambang ya. Coba nanti karena ada fenomena di tempat kita, itu bukan petambang, bukan yang MPP-nya, tetapi adalah nelayan yang berpindah-pindah. Ada di dalamnya enggak? Ini saya belum sampai ke sana. Itu MMP 5 Pak. Nanti. Ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, apakah sebelum kita jawab lanjut untuk ke MMP 1, apakah di Jogja ini ada provinsi Jogja ini ada MMP 1 atau area tambang? Area tambang ada Bu, Mbak. Kalau yang tambang pasir di sepanjang Sungai Progo. Itu orang Bantul sama Kulon Progo. Kemudian yang di area atas itu ada tambang emas, tapi saya tidak tahu persis apakah masih. Baik. Ya Pak. Baik. Halo, ini suara saya atau Mas Henry, ini suara saya atau suara Pak Arief ya yang hilang? Masih kok, masih bisa kok. Lanjut aja. Berarti Pak Arief, Pak Arief kayaknya sinyalnya ini terganggu, kayaknya putus. Kayaknya lagi nggak ngomong kok. Putus kayaknya Pak. Iya, Pak Arief. Oke, saya lanjut Bapak Ibu, nanti pertanyaan Pak Arief, nanti kalau ada lagi saya jelaskan. Oh ya Pak. Pak Arief keluar. Ya Mbak. Oh ya. Oke Pak, baik. Saya jelaskan ya Pak ya. Jadi nanti baik tambang tadi, mohon dulu nanti. Jadi saya sampaikan ke semua teman-teman kabupaten kota sebelum ngisi kuesioner ini, mohon nanti harus koordinasi dulu dengan puskesmas setempat atau dengan kementerian atau dinas setempat yang untuk mengisi. Jadi nanti nggak salah kayak tadi Pak Arief sampaikan, ada tambang emas tapi belum tahu nih ini aktif atau masih tidak aktif gitu. Siapa tahu udah aktif dan ada pekerja dari luar. Jadi nanti sebelum diisi ditanyakan dulu, dikoordinasikan dulu dengan dinas setempat atau puskesmas setempat yang lebih tahu wilayahnya. Gitu. Saya lanjut, jadi nanti kalau memang benar pekerjanya itu bukan dari luar daerah, hanya penduduk setempat, itu nanti pilihnya tidak ada. Benar sama sekali tidak ada. Tapi kalau ada, nanti Bapak Ibu centang iya ada. Karena ini nanti akan ditanyakan untuk di surveillance migrasinya. Oke, saya lanjut. Ya Pak Arief. Sebelum lanjut ke sana, yang terakhir mungkin tadi saya terputus. Kalau kita ekspor pekerja tambang gimana keluar wilayah? Maksudnya gimana Pak ekspor? Jadi kita kan punya namanya PT, PT, aduh lupa saya namanya, dekat rumah sakit. Itu adalah pengerah tenaga kerja. PT itu adalah PT surveyor untuk pengeboran.
dan biasa mengirim pekerjanya ke luar Jawa dulu. Dari situlah banyak malaria. Kita pernah bekerja sama dengan PT itu, setiap mereka datang, itu satu pesawat kadang bisa 60 orang, Mbak, datangnya. Nah, itu tidak bekerja di Kulon Progo, tapi bekerjanya di pertambangan di luar Jawa. Bisa ke Beru, bisa ke Halmahera Utara, ya, bisa ke Papua, dan bekerjanya di tengah hutan berbulan-bulan baru pulang. Itu nanti maksudnya kemana itu? Oke, saya kira ekspor apa tadi? Saya kira tadi tambang yang diekspor itu tenaganya. Oke Pak, itu ada di MMP 5 Pak. Oh. Ini baru untuk, jadi ini diingat ya Bapak Ibu ya, ada areanya masing-masing gitu. Jadi ini untuk ada tambangnya, ada pekerja tambangnya. Tapi kalau nanti Pak ada perusahaan yang ekspor, yang tadi bukan ekspor ya, mengirimkan tenaga SDM-nya untuk pekerja tambangnya keluar, itu nanti di MMP 5, berarti dia masuk pendata sementara gitu. Itu nanti lain lagi gitu. Saya jelaskan, nanti kita jelaskan di MMP 5. Oke. Baik Pak Arif, saya jelaskan dulu sebelum nanti kita lanjut ke MMP 5. Saya jelaskan dulu ya Pak MMP 1 ini ya Pak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan lanjut. Atau mau sharing boleh, karena ini menarik sekali gitu. Untuk Bapak Ibu tanyakan, sampaikan, sharing. Karena saya juga nggak tahu kalau tadi Pak Arif ternyata ada apa ya namanya, mengirimkan tenaga pekerja tambang keluar gitu ke Berau tadi, ke Kalimantan tadi, dan mereka akan kembali, pekerja musim ini akan kembali lagi ke Kulon Progo, dan itu memang masalah untuk di MMP ini gitu. Oke, saya lanjut jawab lagi, jelaskan lagi. Jadi nanti kalau nanti ditanyakan lagi nomor 15, apakah punya permasalahan malaria pada pekerja tambang? Jadi ini udah mulai ditanyakan pada pekerja tambangnya. Kalau ada permasalahan malaria yang ditemukan pada pekerja tambang ini, ada dilaporkan ada permasalahan malaria, ada kegiatan penemuan kasus, ada permasalahan malaria pada pekerja tambang ini, silakan centang iya. Tapi kalau tidak ada sama sekali dilaporkan selama beberapa tahun terakhir, memang sampai setahun ini juga tidak ada dilaporkan sama sekali, dan ada tambang, kayak contoh di kabupaten lain itu ada PLTDU di Jawa Barat, kalau saya nggak salah, mereka melaporkan ada perusahaan PLTDU, tapi tidak ada permasalahan ya. Itu mereka kan centang tidak ada, karena ya memang ada tambangnya, tapi tidak ada permasalahan malaria dilaporkan. Nah, kalau tidak ada, nanti dia tidak akan jawab area permasalahan pada pekerja tambang. Kita contoh saja, misalnya tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada, kalau kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya, nanti lihat. Dia akan langsung menjawab untuk surveillance migrasinya. Karena tadi ada pekerja dari luar yang ditanyakan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab, iya ada kegiatan penemuan kasus malaria, dan punya permasalahan malaria pada pekerja tambang, iya. Jadi nanti kalau next lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti otomatis akan menjawab semua pertanyaan tentang pekerja tambang yang profilnya dan semuanya nanti, termasuk intervensi dan lainnya. Saya coba saya jelaskan dulu. Nanti akan ditanyakan profil lokasi tambang yang mempunyai kasus malaria. Jadi yang tadi kita sebutkan ada yang ilegal, ada yang illegal mining tadi, mana yang dia ditemukan kasus malarianya. Misalnya tadi ditemukan di emas contohnya. Karena paling favorit banyak jawabannya adalah emas yang punya masalah kasus malaria. Kalimantan, Sulawesi, NTB, Sumatera, Papua, ini jawabnya emas dan pasir paling banyak. Habis itu setelah nomor 16, kalau ada, kita centang ada. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Akan ditanyakan berapa jumlah titik lokasi yang punya masalah malaria. Jadi yang tadi kita sebutkan ada emas tadi, ada 20 contohnya yang lokasi tambang yang di emas. Tapi dari 20 ini kan belum tentu semuanya punya masalah malaria. Mungkin dari 20 hanya ada 5 titik yang punya masalah malaria. Jadi nanti kalau misalnya hanya 5 titik, Bapak Ibu silakan isi 5 titik. Atau memang dari 20 tadi
yang Bapak Ibu sebutkan tadi, yang titik jumlah lokasi tadi, ternyata 20-nya punya masalah malaria. Jadi nanti isinya 20. Jadi ini hanya jumlah titik yang punya masalah malaria ditanyakan. Nomor 18 ini nanti ditanyakan berapa banyak puskesmas yang terlibat. Nah, berapa banyak yang terlibat untuk menangani kasus malaria pada lokasi tambang. Misalnya, contohnya ada 4 misalnya. Apakah ada petugas yang menetap dan melakukan kunjungan rutin? Nah, silakan dipilih. Misalnya ada petugas yang tinggal di lokasi dan melakukan kunjungan. Misalnya, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah, ini silakan. Kalau memang ada, nanti centangnya iya. Tapi kalau tidak ada, nanti centang tidak ada. Berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat ke lokasi tambang? Jadi nanti silakan ini pilih mau dari puskesmas induknya atau dari puskesmas pembantunya kalau punya. Jadi mana yang terdekat, apakah puskesmasnya induknya atau puskesmas pembantu ke lokasi tambang. Jadi nanti carinya yang mana yang terdekat ya Bapak Ibu. Misalnya yang terdekat itu 10 km. Jadi nanti kalau 10 km isinya 10 saja. Nggak usah ditambahkan 10 km. Untuk nomor 22, ini akan ditanyakan waktu tempuh. Jadi waktu tempuh yang dibutuhkan biasanya Bapak Ibu atau program atau petugas puskesmas untuk sampai ke lokasi tambang. Misalnya waktu yang dibutuhkan itu 1 jam 20 menit, Mak. Jadi Bapak Ibu isi 1 jam 20 menit. Dengan metode transportasi apa petugas? Nah, silakan isi. Misalnya selama ini yang digunakan itu dengan mobil dan sepeda motor misalnya. Dan sepeda motor. Atau dengan sepeda motor saja misalnya. Silakan isi. Kondisinya bagaimana? Nah, kalau di Jogja saya yakin kondisi jalannya nggak ada yang rusak parah seperti di provinsi lain yang agak di timur. Mungkin kondisi jalannya mungkin disebutkan jalannya beraspal atau licin atau seperti apa kondisi jalannya, silakan diisi di sini bagaimana. Jadi lebih spesifik menjelaskan kondisi jalannya. Misalnya kondisi jalannya beraspal. Ini contoh ya Bapak Ibu, saya contoh nanti disesuaikan dengan area masalah masing-masing gitu. Beraspal dan licin. Misal contoh ya. Dana apa yang digunakan? Nah, kalau ada dana yang digunakan nanti silakan diisi misalnya dari dana Global Fund, GF, atau tidak ada sama sekali, misalnya nanti silakan diisi tidak ada sama sekali. Lalu lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ini kita akan masuk untuk penemuan kasus dan pengobatan. Ya. Ini kita akan masuk untuk penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria? Nah, silakan di sini. Misalnya dengan ACD, PCD, MBS, survei kontak. Bagaimana cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang? Nah, silakan isi. Apakah dengan mikroskopis dan RBT atau PCR? Silakan dicentang. Apakah para pekerja yang bukan penerus? Nah, ini sekarang akan ditanyakan tadi. Pekerja yang dari luar tadi atau bukan penduduk tempat tadi, yang dari luar wilayah tadi, mereka berobat tidak ke puskesmas terdekat? Kalau iya, apakah gratis atau iya dan bayar sendiri? Silakan dicentang. Berobat malaria ya Mbak Rosa? Yang berobat malaria, bukan berobat karena kan kita lagi nanyain soal malaria kan Pak, bukan berobat karena lagi COVID ya. Jangan salah. Oke. Benar juga sih Pak pertanyaannya. Ini berobat apa ya? Oke. Tapi ada di bawah ya Pak ya. Jika tadi pekerja tadi itu positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up? Misalnya diberikan obat dan di follow up. Apakah dilakukan intervensi? Nah, ini kita akan menanyakan intervensi. Jadi kalau selama ini pernah dilakukan intervensi atau sedang dilakukan intervensi, nanti Bapak Ibu jawabnya iya. Tapi kalau tidak pernah sama sekali atau belum pernah sama sekali, jawabnya tidak. Jadi kalau yang tidak ini belum pernah sama sekali atau tidak pernah sama sekali. Ini intervensi pengendalian kasus ya, bukan intervensi vektor ya? Bukan, ini kasus Pak. Mengendalikan kasus malaria.
misalnya MBS, PE, dan sebagainya ya. Betul. Oke. Kalau nanti ada intervensi, silakan lanjut ya. Nanti akan ada pilihan. Intervensinya ini. Misalnya pernah memberikan kelambu, pernah IRS, saya centang aja semuanya dulu. Ada, misalnya saya centang dulu ada sudah pernah dilakukan semua. Atau lainnya nanti mohon sebutkan apa yang sudah pernah dilakukan pada pekerja di lokasi tambang ini. Nah, ini yang nomor 32, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Ini tuh beda-beda. Kalau di Sumatera itu, di Aceh itu mereka namanya pos malaria hutan. Sama dengan di Kalimantan. Tapi ada beberapa kabupaten namanya adalah pos malaria desa. Nah, saya kurang tahu kalau di Jogja ini nanti pos malaria pintu masuknya itu namanya apa? Apakah sama namanya pos malaria pintu masuk? Kalau ada, nanti Bapak Ibu centang ada, tapi kalau tidak ada, centangnya tidak ada. Kalau ada, nanti mohon sebutkan intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau pernah lakukan di pos malaria di pintu masuk ini. Misalnya pernah memberikan kelambu atau pernah melakukan screening. Atau melakukan, ya misalnya MBS lah ya. Oke. Misal contoh, pernah intervensi yang sudah dilakukan di pintu masuk ini adalah memberikan kelambu dan melakukan MBS, contoh. Lalu kita next ke selanjutnya. Nah, ini akan ditanyakan detail intervensi. Karena tadi kita pilih intervensinya semua ada, berarti kita harus menjawab detail intervensinya yang sudah dilakukan. Kapan terakhir kali memberikan kelambu? Nah, ini silakan diisi, misalnya 1-3 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan IRS? 1-3 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor? Silakan dicentang dengan berita ikan kapan. Saya centang dulu, contohnya adalah 1-3 tahun yang lalu. Berapa penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria dari pekerja? Misalnya tidak ada dibergantikan penggantian uang transport, misalnya. Berapa penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria desa atau JNT? Misalnya 210-500 misal. Dari mana dana operasional penggantian transport untuk kader mana? Nah, silakan. Misalnya dananya dari APBD atau Global Fund atau dari dana desa atau dana puskesmas, nanti silakan diisi di nomor 39. Saya isi dulu contohnya lah dana Global Fund GF. Jadi untuk nomor 40 dari semua intervensi tadi yang udah kita centang tersebut, mana yang dia paling efektif? Jadi pilih hanya satu. Menurut Bapak Ibu yang paling efektif itu yang mana? Misalnya yang paling efektif itu untuk pekerja di lokasi tambang itu dengan IRS contoh. Ini yang hanya satu. Jadi hanya yang paling efektif saja yang dipilih. Misalnya IRS, menurut Bapak Ibu atau program atau puskesmas itu yang paling efektif IRS. Kita centangnya berarti IRS. Apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi? Nah, ini akan ditanyakan kerjasama. Kalau ada kerjasama atau pernah melakukan kerjasama, walaupun sekarang tidak pernah karena tambangnya tidak aktif lagi misalnya, jadi tidak ada lagi kerjasama, nggak apa-apa. Tapi kan sudah pernah melakukan kerjasama sebelumnya di lokasi tambang tersebut gitu. Nanti kalau misalnya ada, nanti centang pernah melakukan kerjasama intervensi dengan siapa? Misalnya dengan TNI dan Polri atau dengan LSM lokal atau dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi misalnya, atau dengan siapa pernah kerjasama lintas sektor? Saya contohkan dulu misalnya kerjasamanya dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan TNI contoh. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini akan ditanyakan detail intervensinya. Detail intervensinya ditanyakan kerjasama yang sudah terjalin seperti apa. Misalnya yang terjalin itu kerjasamanya dari segi keamanan untuk menuju ke lokasi tambang atau dari segi keamanan untuk kegiatan-kegiatan intervensi yang akan dilakukan. Nah, ini nanti mohon dijelaskan lebih detail intervensi yang sudah terjalin itu seperti apa bentuknya. Jadi untuk sekarang saya isi dulu misalnya membentuk MOU biar cepat. Ya, ini
kalau sudah diisi, jadi nanti ini mohon lebih detail ya Bapak Ibu ya untuk nomor 42 ini. Next kita ke selanjutnya. Nah, ini akan ditanyakan penularan malaria ke masyarakat sekitar. Tadi tambangnya sudah, pekerjaannya sudah, sekarang untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi kalau ada penularan malaria dari pekerja tambang tadi, jadi ini dari pekerja tambang tadi ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, berarti Bapak Ibu centang iya kalau ada. Tapi kalau nanti tidak ada penularan malaria dari pekerja tambang untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, berarti nanti centang tidak ada. Kalau nanti Bapak Ibu centangnya tidak ada, kalau kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya, nanti itu akan lanjut untuk langsung ke bagian pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti tidak akan ditanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai sama. Nanti akan ditanyakan lagi, jarak lagi, bla bla bla. Kalau ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, nanti kita akan jawab lagi sama seperti pengisian di itu tadi, pekerja tambang. Saya isi dulu, saya coba dulu jelaskan. Jadi nanti ditanyakan jaraknya berapa dari lokasi masyarakat tadi yang tinggal tersebut. Misalnya jaraknya 5 km, misalnya contoh. Apakah melakukan intervensi? Tidak. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau iya ada, silakan klik iya, misalnya ada. Atau misalnya tidak ada intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi nanti centangnya tidak ada. Kalau tidak ada, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti dia otomatis ke skip, tidak akan menanyakan intervensi yang sudah dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Tapi nanti akan otomatis, kalau tidak, nanti akan lanjut kita ke pencatatan dan pelaporannya. Jadi nanti ditanyakan, berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang pada tahun 2020. Kalau ada, misalnya ada 1, nanti Bapak Ibu centangnya 1. Atau tidak ada misalnya. Kalau tidak ada, nanti centangnya 0. Kalau 0 berarti tidak ada kasus malaria pada pekerja tambang tersebut. Apakah dilaporkan pada Sismal dan Dinkes Provinsi? Misalnya iya ada. Berapa jumlah kasus malaria yang tinggal di sekitar masyarakat yang tinggal sekitar lokasi tambang? Misalnya 1 contoh. Apakah dilaporkan? Misalnya iya. Next berikutnya. Nah, ini kita akan masuk ke hambatan dan rencana. Sebelum masuk ke hambatan dan rencana, saya mau bertanya dulu. Apakah Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silakan Pak. Atau saya lanjut dulu jelasin? Apa ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut jawab untuk hambatan dan rencana? Itu sudah jelas? Dilanjut dulu aja, Bu. Baik. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk hambatan dan rencana. Hambatan dan rencana ini, Bapak Ibu, ini untuk nomor 250 ditanyakan apa hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu atau program dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Jadi nanti untuk hambatan dan rencana mohon nanti lebih detail dan spesifik karena ini masukan-masukan ini nanti akan kembali lagi ke pusat dan kembali lagi ke provinsi. Hambatannya misalnya masalah pendanaan atau akses lokasi atau apa hambatan yang selama ini dialami, silakan diisi di pertanyaan nomor 50. Untuk 51, apa rencana Bapak Ibu di masa akan datang? Nah, silakan diisi. Misalnya rencananya di masa akan datang akan melakukan screening atau mau bekerja sama dengan perusahaan tambang tadi atau seperti apa bentuknya di masa akan datang, silakan diisi di kotak nomor 51, jawaban nomor 51. Untuk 52, apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor yang di masa yang akan datang? Nah, kalau misalnya ada mau melibatkan kerjasama lintas sektor, mohon disebutkan dengan siapa. Misalnya akan bekerjasama dengan Dinas ESDM tadi, Energi Sumber Daya Mineral, untuk mendapatkan pekerja yang dia ditambang ilegal dan tambang legal tadi.
nanti silakan Bapak Ibu centang di nomor 52. Oke. Karena ini harus dijawab, saya jawab ada-ada dulu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu final isinya jangan ada-ada dijawab ada-ada. Tapi lebih detail. Saya ngisi ada-ada dulu biar cepat. Sorry. Oke. Ini siapa ya? Saya mute dulu ya. Baik, saya lanjut. Ini yang terakhir, bukan terakhir sih, ini masih ada untuk yang surveillance migrasi. Jadi nanti ditanyakan, apakah ada kegiatan surveillance migrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, silakan di sini misalnya ada, ya. Kemana biasanya para pekerja yang baru datang dari luar daerah melakukan diri, misalnya tidak melaporkan diri, misalnya. Jadi kita centangnya tidak melaporkan diri. Dari daerah mana biasanya para pekerja pendatang tersebut berasal? Nah, ini mohon diisi kabupaten kota. Misalnya tadi yang pekerja tambang tadi, ya dari luar wilayah tadi, mereka berasal misalnya dari Purworejo, misalnya ya Bapak Ibu ya, atau dari Kota Malang misalnya, atau dari Bantul, silakan diisi dari mana mereka berasal. Berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Misalnya mereka tinggal itu lebih di atas 3 bulan misalnya. Kapan biasanya para pekerja pendatang ini tiba atau datang ke lokasi tambang? Nah, ini silakan. Apakah misalnya datangnya sebelum, biasanya kan hari-hari besar nasional mereka datang. Mereka datang biasanya sebelum Lebaran, dan mereka biasanya pulang itu setelah Lebaran biasanya. Kalau hari-hari besar nasional, misal contoh. Atau kapan? Nanti silakan diisi di nomor 57 dan 58. Saya isi dulu misalnya sebelum Lebaran, dan mereka baliknya itu misalnya contohnya setelah Lebaran, pulang ke atau kembali ke daerah masing-masing. Apakah dilakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Nah, kalau dilakukan screening, silakan centang iya, tapi kalau tidak dilakukan screening, centangnya tidak. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan ditanyakan siapa yang melakukan screening sebelum pekerja tadi berangkat ke lokasi tambang. Misalnya petugas puskesmas contoh. Apakah dilakukan screening juga sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya tidak, contoh. Lalu kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk pertanyaan 62. Bagaimana cara Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini tadi? Misalnya, kalau ada cara memantaunya, iya ada. Nanti mohon sebutkan cara Bapak Ibu memantau para pekerja pendatang ini. Misalnya memberikan kartu pantau malaria atau kartu pasien malaria, atau seperti apa cara memantaunya. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, nanti cetaknya tidak ada. Misalnya ada dengan memberikan kartu bebas malaria, misal. Contohnya ada, ya. Oh, ada chat. Oke. Ini tadi ada pertanyaan alasan tidak dilakukan kegiatan penemuan kasus dan intervensi ini keluar karena tadi kita jawab tidak ada dilakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi otomatis akan pertanyaan keluar alasan kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat di sekitar lokasi tambang. Jadi silakan jawab, misalnya tidak melakukan intervensi itu karena misalnya tidak ada kasus malaria yang dilaporkan atau tidak masuk kegiatan program atau seperti apa. Silakan dicentang jawabannya. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk tambahan lainnya. Jadi yang tambahan lainnya ini apa yang Bapak Ibu rasakan yang penting sekali yang mau dijelaskan mengenai populasi padat pekerja tambang ini yang belum ditanyakan tadi di pertanyaan sebelumnya dan belum Bapak Ibu jelaskan. Jadi yang ini ada tambahan lainnya, silahkan diisi di sini. Entah Bapak Ibu nanti mau jelaskan
masalah yang lebih penting adalah masalah pendanaan atau akses lokasi atau apa yang dirasa penting yang mau diceritakan, silakan ceritakan di nomor 64 ini. Oke, karena waktu saya jawab ada dulu. Ini contoh saja Bapak Ibu, tapi nanti kalau final jangan dijawab ada ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, ini kita kan, jadi MMP 1 sudah selesai dijawab tadi. Terakhir itu adalah tambahan lainnya. Nah, sekarang udah otomatis dia akan masuk untuk pertanyaan berikutnya adalah MMP 2 atau area perhutan atau untuk pekerja hutan. Gitu. Jadi kalau ada area hutan di wilayah kerja Bapak Ibu, jadi centangnya iya ada. Tapi kalau tidak ada, nanti centangnya tidak ada. Kalau saya contohkan dulu, kalau jawab ada iya. Kalau kita lanjut, nanti akan ditanyakan jenis kegiatan hutan yang ada di wilayahnya apa. Jadi ini dia jenis kegiatannya. Kalau dia ada penebangan legal atau terdaftar, atau ada perambahan, atau penebangan ilegal tidak terdaftar, atau illegal logging kita sebutnya. Jadi nanti silakan centang silakan dicentang atau lainnya ini contoh seperti di Kota Malang itu bilang Kabupaten Malang kalau saya nggak salah Malang itu hutan wisata ya hutan wisata kalau saya nggak salah mereka centang lainnya. Jadi nanti itu masuk berarti ada kegiatan hutan karena pekerja yang di hutan wisata ini juga pekerjanya dari luar. Nah ini misalnya ada contoh, saya contohkan dulu ada penebangan legal dan penebangan ilegal. Nanti kalau Bapak Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya sama seperti di MMP 1, nanti kan ditanyakan lagi jumlah lokasinya berapa yang untuk penebangan yang legal dan terdaftar ini, jumlah pekerjanya berapa, lalu jumlah lokasi untuk penebangan yang ilegal dan tidak terdaftar ini berapa jumlah lokasinya, jumlah pekerjanya juga berapa ditanyakan. Nah, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu untuk pekerja hutan tadi, yang baik tadi yang untuk perambahan, penebangan yang ilegal atau yang penambangan yang legal. Jadi nanti kalau ada hutan tapi pekerjanya bukan berasal dari luar wilayah, hanya masyarakat setempat yang tinggal atau warga setempat yang tinggal, berarti nanti centangnya tidak ada. Tapi kalau pekerja tersebut yang datang tersebut adalah dari luar wilayah atau dari luar kabupaten Bapak Ibu, berarti nanti centangnya itu ada. Nah, kalau ada kegiatan penemuan kasusnya, nanti jawabnya iya ada. Tapi kalau tidak ada kegiatan penemuan kasus, tinggal jawab tidak ada. Apakah punya permasalahan malaria pada hutan? Misalnya ada, nanti jawabnya ada. Misalnya. Jadi ini nomor 73 ini sama tadi di MMP 1 ditanyakan, apakah punya permasalahan malaria pada pekerja tambang? Nah ini sama, ini untuk pekerja hutannya ditanyakan. Kalau saya contohkan dulu ada, jadi nanti kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini sama. Oh, saya isi dulu, misalnya saya harus isi, karena kalau tidak diisi, tidak bisa dijawab. Kalau nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sama. Jadi nanti tetap ditanyakan lagi, mana tambang yang dia ditemukan kasus malaria. Saya nggak jawab detail untuk MMP 2, tapi Bapak Ibu bisa coba yang punya area populasi khusus untuk MMP 2. Kalau mau jawab silakan, tapi saya nggak jelaskan detail karena kalau pertanyaan-pertanyaan sama, Bapak Ibu sama berulang seperti di MMP 1. Mungkin yang menarik untuk kita bahas itu mungkin lebih banyak di MMP. Oke, saya coba dulu untuk MMP. Saya jelaskan sedikit untuk MMP 3 atau untuk pekerja perkebunan. Ya, sebelum saya jelaskan sedikit untuk profil pekerja malaria pada pekerja perkebunan atau MMP 3, ada yang mau tanyakan Pak? Atau belum ada? Belum? Kalau belum, saya lanjut lagi. Ya. Kalau MMP 3 ini khusus untuk yang punya area kebun. Mungkin ini juga banyak akan dijawab oleh teman-teman di kabupaten kota di Jogja.
kalau apa saja profilnya untuk area perkebunan. Jadi kalau kita lanjut next ke selanjutnya, nah ini akan ditanyakan jenis perkebunannya apa. Jadi ini dia, kalau ada karet, kelapa sawit, coklat, kopi, teh tembakau, atau lainnya silakan. Nanti Bapak Ibu berarti pilih ada MMP 3 atau ada area populasi khusus perkebunan berarti. Atau lainnya ini yang yang banyak dijawab itu. Kalau di Aceh, kalau di Sumatera itu yang jawab lainnya itu cengkeh contohnya. Mereka pilih lainnya. Nah ini silakan nanti dipilih kalau misalnya ada yang jenis kebun yang dia legal atau terdaftar. Misalnya contohnya ada kopi atau teh contohnya. Atau tembakau saya contohkan 3. Jadi kalau kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya, nanti tetap sama ditanyakan jumlah lokasi perkebunannya berapa yang tadi yang legal terdaftar tadi, jumlah pekerjanya berapa. Misalnya contohnya saya contohkan jumlah perkebunannya ada 10, jumlah pekerjanya misalnya ada 500 contohnya. Nanti juga akan ditanyakan lagi, dipilih lagi jenis perkebunan yang dia tidak terdaftar atau rakyat ini apa saja, misalnya teh atau tembakau contohnya. Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti juga sama seperti di MMP 1, MMP 2, MMP 3, nanti tetap ditanyakan jumlah lokasinya. Jadi berapa tadi yang legal, berapa yang ilegal. Misalnya ada 3 misalnya, jumlah pekerjanya misalnya ada 40 contohnya. Misalnya iya ada. Nah, kalau ada semuanya, ini sama, kalau kita lihat, nanti akan ditanyakan lagi kebun mana, lokasi perkebunan mana yang dia ditemukan kasus malaria. Contohnya, itu misalnya pada tembakau contohnya, ditemukan kasus malaria. Kalau next ke selanjutnya, nanti akan ditanyakan sama, jumlah titik lokasi yang punya masalah malaria itu pada tembakau yang kita tadi pilih itu berapa jumlah titik? Dan jumlah puskesmas yang terlibat ini berapa? Apakah ada puskesmas yang menetap tinggal dan melakukan kunjungan rutin? Nah, atau apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas? Nah, ini sama. Jadi pertanyaan MMP 1 untuk profil berikutnya ini sama seperti di MMP 3, itu sama seperti di MMP 1 dan MMP 2. Saya nggak jawab detail untuk MMP 3 sama seperti MMP 2, tapi kalau nanti Bapak Ibu mau jawab MMP 3 silahkan. Kalau selesai kegiatan ini, nanti kalau Bapak Ibu senggang dan mau jawab silahkan. Untuk MMP 4 saya rasa kalau di Jogja tidak ada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Nanti kalau tidak ada skip saja, kita akan lanjut untuk ke MMP 5 karena yang menarik untuk dibahas ini adalah MMP 5. Ya. Ini untuk MMP 5 ini ya. MMP 5 ini menarik. Kalau nanti Bapak Ibu, apakah ada penata sementara, misalnya turis, pekerja musiman, yang baru kembali, penjaga perbatasan, pelajar mahasiswa misalnya? Silakan jawab ya ada. Nah, untuk MMP 5, siapa pendatang sementara ini dia. Jadi nanti akan ditanyakan apakah ada wisatawan atau turis, atau pekerja musiman yang baru kembali, atau TNI atau Polri, atau pedagang, atau pekerja konstruksi, atau buruh bangunan, atau mahasiswa, atau nelayan, atau siswa pelajar. Oke. Tadi Pak Arief udah ini ya Pak, udah nanya soal nelayan dan pekerja musiman tadi ya Pak, untuk pekerja tambang ya Pak. Pak Arief masih di sini tidak Pak? Ya, Ya, Mbak. kita coba isi MMP 5 ya Pak, untuk pertanyaan dari Pak Arief. Ini yang punya kita itu yang banyak itu pekerja, ada konstruksi juga ke Papua. Kalau mahasiswa biasanya pendatang ke tempat kita.
ada tadi ada pekerja musiman, siapa tadi Pak yang Bapak bilang tadi Pak? Pekerja tambang tapi musiman. Ya, Masuknya itu kemana ini? ke sini Pak. Lainnya. Nanti Bapak pilih lainnya ya Pak. Isi lainnya ya. Oh ya. Kerja tambang. Nelayan tadi ada ya Pak? Nelayan kedatangan bukan kita ke sana. Datang atau menetap. Tapi datang ke tempat Bapak. Iya, Berarti ada Pak. ada. Tambahan vaksinnya saka provinsi, saka Korem. Itu masuk nelayan. Dia kan bukan dia datang kan Pak? Kan Datang, pendatang kan? sementara. Ya, Menetap dari kan, Pak? Cilacap. Ya. Berarti nanti Bapak pilihnya itu ada pekerja konstruksi, nelayan, dan pekerja tambang tadi. Pekerja tambang musiman tadi. Atau Kita Bapak punya tulis- perguruan tinggi juga, Mbak. Kita pernah dapat mahasiswa yang positif dari Papua. Oke. Polri juga kita punya apa namanya? Batalion. Brimob itu, markas kita punya. Ya. Oke. Jadi nanti Bapak tinggal isi seperti ini aja Pak ya. Pekerja konstruksi tadi, pekerja musiman yang baru kembali tadi, Polri, mahasiswa perguruan tinggi, nelayan, dan pekerja musiman itu pekerja tambang. Pak Arif. Ya. Ya, sip. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan, mungkin nggak semua kabupaten kota di Jogja ada pekerja musiman ini atau pendatang sementara ini, tapi hampir sebagian besar jawab ada pendatang sementara. Gitu. Karena mungkin tidak punya area masalah MMP populasi khusus MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, tapi mereka punya jenis pendatang sementara untuk tadi misalnya ada siswa pelajar yang ditemukan kasus positif, atau nelayan tadi yang baru datang, atau pekerja tambak itu yang dia berasal dari luar wilayah, bukan berasal dari kabupaten setempat. Gitu. Oke. Saya jelaskan sedikit karena mungkin ini lebih menarik untuk dijelaskan di MMP 5. Jadi dari kita sebutkan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada pendatang sementaranya, ada 5 kelompok populasi tadi ini, berapa jumlah pendatangnya? Jadi total, dari semua ini berapa yang dilaporkan ada gitu. Misalnya ada yang dilaporkan, contoh itu misalnya ada 400 misalnya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus? Nah, ini silakan. Berarti kalau tadi Pak Arif itu karena ada mahasiswa yang dilaporkan, berarti ada kegiatan penemuan kasusnya. Berarti jawabnya iya ada. Apakah Bapak Ibu punya permasalahan malaria pada pendatang sementara ini? Berarti tadi ada, karena tadi ada penemuan kasusnya dan dilaporkan. Iya. Nah, jadi next lanjut ke pertanyaan berikutnya, sama. Nah, ini akan ditanyakan penemuan kasus dan pengobatan. Pada pendatang sementara ini, yang mana tadi yang ditemukan kasus malaria. Mungkin ada pendatang sementaranya ada banyak, tapi yang ditemukan kasus malaria kan tidak semua kelompok tadi. Misalnya yang dilaporkan itu hanya mungkin pada mahasiswa misalnya, atau pada TNI misal contoh, atau hanya pekerja musiman yang baru kembali misalnya TNI tadi, Polri tadi. Atau lainnya misalnya pekerja tambang tadi. Nanti isi di lainnya. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di pendatang sementara? Nah, misalnya dengan ACD atau PCD contoh. Bagaimana menemukan memeriksa malaria pada pendatang sementara ini, misalnya dengan RBT contohnya. Apakah pendatang sementara ini berobat ke puskesmas terdekat? Ini berobat untuk malaria, bukan berobat untuk COVID. Misalnya iya ada. Jika pendatang ini positif malaria, yang tadi mereka berobat tadi, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Misalnya diberikan obat saja contohnya. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria pada pendatang sementara ini? Nah, tadi saya sudah jelaskan, kalau pernah dilakukan intervensi atau sedang dilakukan intervensi, berarti nanti Bapak Ibu jawabnya iya. Tapi kalau nanti tidak ada sama sekali atau belum pernah sama sekali, berarti nanti jawabnya tidak.
Jadi kalau jawab iya, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini akan ditanyakan intervensi. Intervensi apa saja yang dilakukan pada pendatang sementara ini? Nah, silakan pilih dari satu untuk kader malaria desa. Ya Pak, ada yang mau bertanya Pak? Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Ada Bu dari Jogja. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Untuk di Kota Jogja, yang tadi yang MC5 tentang jumlah pendatang. Kota Jogja itu kan banyak mahasiswa yang dari timur, kemudian ada apa itu namanya asrama khusus Papua. Mungkin ada saran dari Bu Rosa, bagaimana untuk mencari jumlah sasaran itu, jumlah pendatang yang di Kota Jogja dengan banyaknya kampus-kampus, ya di sini ada UGM, ada UST dan lain sebagainya, yang mana masing-masing kampus itu ada bagian dari mahasiswa dari timur sebagai endemis malaria. Mungkin ada saran bagaimana cara untuk mendapatkan data itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Di sini sudah bergabung ada Pak Iqbal. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Mohon maaf tadi ada meeting dulu. Ya, gimana? Ya tadi pertanyaan tentang itu ya, Bu Rosa. Ya. Mungkin bisa dibantu sedikit Pak untuk Kota Jogja, karena kan banyak mahasiswa udah pasti ada UGM, ada kampus lain yang berasal dari luar wilayah ya Pak. Ini bagaimana cara mendapatkan datanya nanti Pak? Baik, ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya ini ya video off ya Pak. Kebetulan internetnya lagi nggak terlalu bagus. Jadi yang pertama itu memang datanya kita perlukan ya. Jadi mau tidak mau kita untuk eliminasi malaria tetap harus punya data ini ya. Jadi kebetulan ini saat yang tepat buat kita untuk mengumpulkan data itu. Karena mungkin selama ini luput dari perhatian kita semua, padahal Jogja dan sekitarnya masih daerah reseptif gitu. Nah, jadi memang pertanyaan Bapak ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman dari provinsi lain, dari Jawa Timur, dari Malang dan lain sebagainya. Nah, yang kita bisa sarankan, sepengetahuan kami, tentu Bapak Ibu tentu lebih tahu ya bagaimana sumber datanya. Mereka itu melakukannya dengan menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berdasarkan pengalaman dari teman-teman di Malang dan sekitarnya, mereka juga menghubungi universitas setempat. Ya. Jadi mereka sudah tahu tuh spot-spot kampus-kampus mana yang banyak teman-teman yang datang dari daerah endemis itu, gitu ya. Nah, jadi mereka hubungi ke sana. Terus mereka juga menghubungi, biasanya ada tuh koordinator asrama itu. Jadi contohnya misalkan Papua. Di Jogja sendiri pasti nggak akan terlalu banyak ya. Mungkin hanya sekitar ya 5 atau 7 asrama. Nah mereka tanya tuh ke sana bagaimana, berapa banyak per tahunnya yang masuk dan kira-kira di mana gitu. Nah, jadi begitu Pak. Mungkin pengalaman ya ini karena kami sendiri tidak melakukannya, tapi ini memang pengalaman dari teman-teman di daerah yang sudah sertifikasi malaria selama ini, dan mereka juga dengan adanya kegiatan ini ya jadi terpacu juga untuk nyari gitu ya, untuk nyari karena selama ini memang ini yang kita kurangkan. Informasi tentang terutama yang contohnya tadi pelajar datang dari daerah endemis itu nggak pernah kita gubris selama ini datanya gitu. Pada saat ini kita perlu karena ancamannya mungkin dari situ ya, ancaman eliminasi ada di situ gitu. Mungkin gitu ya Bu Rosa ya dari kami ya, yang dari share pengalaman. Terima kasih Pak. Ya. Ada gimana Pak dari Jogja atau Jogja Pak? Ya, terima kasih. Mungkin yang pengalaman dari Jawa Timur Malang tadi, mungkin kami agak detail lagi. Masalah kita kan mempunyai puskesmas, di masing-masing puskesmas punya programmer malaria. Jadi untuk mempercepat ini lebih tepat, kita menghubungi dinas pendidikan, kemudian kita minta tolong puskesmas yang mempunyai kampus, asrama Papua misalkan, betul. Untuk meminta data itu. Kira-kira lebih cepat mana itu tadi? Yang pengalaman yang dari Jawa Timur. Terima kasih. Oh ya, betul juga Pak. Ada salah satu di kota lain, saya lupa namanya. Mereka juga
pakai caranya itu, karena yang paling tahu sebenarnya itu kan teman-teman di puskesmas ya, karena melakukan surveillance migrasi dan lain sebagainya. Jadi bisa juga Pak dikombinasi dengan yang Bapak sampaikan tadi, untuk minta tolong ke teman-teman puskesmas menghubungi itu tadi sumber data tadi. Bisa aja Pak, mungkin sistemnya kombinasi ya. Karena kalau saya lihat di Malang polanya beda, kemudian kalau di Surabaya lain lagi caranya gitu. Jadi saya pikir kita bisa ambil cara yang menurut Bapak di Jogja paling efisien untuk itu. Kalau dari puskesmas dirasa pendekatan puskesmas ke asrama-asrama itu lebih bagus ya, silakan saja Pak pakai dengan itu, pakai cara itu. Jadi nggak ada sih yang benar salah, mana yang lebih tepat, mana yang lebih baik gitu ya. Karena tergantung konteks situasi di kotanya masing-masing. Terima kasih, Bu Rosa. Ya, terima kasih Pak. Ya, gimana Pak? Mas ada Ya, yang masih masukannya nanti kita coba, soalnya kita belum pernah belum pernah data itu ya. Belum ya Pak, baik Pak, terima kasih. Mungkin memang kita nggak pernah tahu data sesungguhnya Pak ya, berapa, tapi mungkin nanti kita ya estimasi antara sekian sampai sekian gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan, oh ini toh ternyata risiko yang dihadapi oleh teman-teman di wilayah eliminasi. Terima kasih. baik, terima kasih baik Bang. Ya, Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau sharing kembali boleh mau bertanya, karena ini menarik sekali tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena yang tahu wilayah dan tahu permasalahan intervensi sudah dilakukan adalah Bapak Ibu sebagai pengelola program malaria pastinya. Oke, saya lanjut. Nanti kalau Bapak Ibu, kita sudah jawab untuk intervensi. Jadi intervensi apa yang sudah dilakukan pada penanganan sementara ini, jadi silakan pilih apa saja jawabannya. Nanti kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti sama seperti di MMP 1, MMP 1, 2, 3 tadi, nanti akan ditanyakan kapan terakhir kali memberikan kelambu. Misalnya di atas 3 tahun yang lalu. Berapa pengganti uang transport yang diberikan kepada kader, misalnya 250 contoh sampai 500 contohnya. Dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut yang diberikan kepada kader tadi, misalnya dari contoh APBN misalnya, atau dari mana, dari semua intervensi mana yang paling efektif. Tapi karena tadi saya pilih centang cuma ada satu, intervensinya yaitu membentuk kader malaria desa, berarti saya pilih yang paling efektif adalah untuk saat ini itu tadi, membentuk kader malaria desa atau JMD. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah ini tadi pertanyaan Pak dari Jogja ini menarik, karena tadi karena ini sama hampir berhubungan ya, untuk 84 tadi kerjasama. Jadi kalau belum ada kerjasama, jadi nanti Bapak misalnya belum pernah sama sekali kerjasama untuk mendapatkan tadi data untuk mendata sementara pada jumlah mahasiswa yang datang tadi. Jadi nanti Bapak pilihnya adalah tidak ada kerjasama lintas sektor. Atau memang sudah pernah kerjasama selama ini, misalnya dengan siapa? Apakah dengan universitas terkait tadi, atau dengan suku dinas pariwisata dan kebudayaan, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, atau dengan siapa, silakan. Tapi kalau memang belum pernah sama ini bekerja sama, nanti pilihnya tidak ada kerjasama lintas sektor. Saya lanjut dulu, saya pilih adalah tidak ada kerjasama lintas sektor misalnya. Nah ini untuk pencatatan dan pelaporan, berapa jumlah kasus positif malaria pada pendataan sementara ini, misalnya yang dilaporkan itu ada 5 contohnya, apakah dilaporkan atau tidak. Nah misalnya iya. Untuk selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan hambatan dan rencana. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa ceritakan di hambatan dan rencana ini. Hambatannya apa? Mungkin tadi untuk Kota Jogja tadi kesulitan tadi untuk mendapatkan data untuk mahasiswa atau pelajar yang datang dari luar wilayah tadi, karena belum ada kerjasama tadi, misalnya dengan universitas terkait atau dengan asrama-asrama terkait tadi untuk yang mahasiswa yang berasal dari Papua atau NTT contoh. Apa rencananya? Nah, untuk rencananya misalnya mau kerjasama dengan suku dinas pariwisata dan pendidikan dan pariwisata, atau akan bekerja sama dengan universitas, atau seperti apa rencana Bapak Ibu, nanti bisa jelaskan lebih detail di
nomor 88 ini. Untuk 89, pertanyaan 89 ini akan ditanyakan akan melibatkan kerjasama lintas sektor tidak? Kalau iya, silakan jelaskan dengan siapa dan bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi kalau tidak ada rencana dalam waktu ke depan ini untuk kerjasama dengan lintas sektor, nanti Bapak Ibu tinggal saya tidak ada rencana untuk kerjasama lintas sektor misalnya. Kalau memang sama sekali tidak ada rencana dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten untuk bekerja sama dengan lintas sektor dengan kementerian lain atau dinas lain. Oke, saya jawab ada-ada dulu Bapak Ibu, tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, nanti kalau final jangan diisi ada-ada. Ini karena saya saja, biar cepat. Ya, ini kita masuk ke surveillance migrasinya. Sama tadi di MMP1 sudah saya jelaskan, apakah ada kegiatan surveillance migrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, misalnya ada, kalau ada nanti saya panggil ya. Kemana biasanya para pendatang sementara yang baru datang dari luar daerah ini melaporkan diri? Kalau tidak melaporkan diri, nanti centangnya tidak melaporkan diri. Atau melaporkan diri ke kader JMB. Nanti, jadi Bapak Ibu centangnya JMB. Atau kayak contoh di Jakarta, mereka itu melaporkan dirinya ke rumah sakit. Jadi nanti lainnya pilihnya rumah sakit. Jadi saya centang dulu misalnya melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat contohnya. Dari daerah mana pendatang tersebut berasal? Nah ini menarik. Jadi kalau tadi kan kita pilih ada 5 ya tadi ya. Ada yang mahasiswa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisi begini juga nggak apa-apa. Misalnya untuk pendatang sementara mahasiswa misalnya mahasiswa itu misalnya datangnya dari tadi misalnya dari Kupang, saya contohkan dulu dari Kupang atau Kota Malang atau dari mana gitu. Atau nanti misalnya tadi kita ada nelayan gitu. Nelayan ini tadi Pak Arif bilang nelayan ini berasal dari Jawa Barat tadi kalau saya nggak salah dengar ya. Nah itu nanti ya, dari Cilacap. Itu dia benar. Oke, Cilacap dapat nih. Ya contoh. Nah tadi untuk yang pekerja musiman tambang tadi ya Pak ya, tambang itu dari mana Pak? Mereka datangnya Pak? Berau ya Pak? Kalimantan Timur ya Pak tadi ya? Bukan, itu bukan pendatang kita yang mengirim ke sana. Iya. Kemana Pak? Dikirimnya Pak? Ke Beru, Beru. Kabupaten Beru. Ya. Ya, kadang ke Halmahera Utara. Halmahera. Oke, tinggal Bapak. Jadi nanti gini ya Pak ya, bikinnya ya Pak. Jadi nanti karena tadi kan Bapak sebutkan ada 5 tadi, ada mahasiswa, ada pekerja konstruksi tadi kan. Jadi nanti Bapak tulisan aja mahasiswa ini kotanya, nelayan kotanya tadi Cilacap, terus yang tadi yang mengirimkan tadi mereka datang lagi balik itu mereka datangnya tadi dari Berau, dari Halmahera Utara atau dari mana, dan tadi itu yang terakhir kalau saya nggak salah ya pekerja konstruksi tadi ya kalau saya nggak salah tadi terakhir. Oh Polri. Nah Polri nanti Bapak sebutkan yang pekerja musiman baru tiba tadi yang Polri tadi dari mana mereka tiba dari area tugasnya, misalnya datangnya dari Alor misalnya atau dari mana nanti Bapak yang lebih tahu, nanti Bapak masukkan yang di jawaban di nomor 92 ini. Kapan biasanya? Nah ini silakan nanti boleh dibikinkan mahasiswa datangnya misalnya tadi pas saat semester di bulan Juni Juli atau misalnya tadi pekerja tambang tadi yang dikirim dari kapan. Nah nanti Bapak bisa jelaskan di sini di 93 dan 94 kapan mereka akan kembali lagi ke daerah masing-masing. Gitu. Ini silakan dijelaskan di sini 93 dan 94. Berapa lama mereka bisa tinggal? Nah ini Bapak totalin aja tadi yang dari 5 tadi berapa lama mereka bisa tinggal. Kalau memang lebih dari 3 bulan nanti Bapak pilih aja lebih dari 3 bulan. Oke, karena kalau mahasiswa udah pasti ya Pak ya lebih dari 3 bulan. Apakah dilakukan screening saat mereka tiba? Nah ini nanti silakan dijawab. Misalnya iya dilakukan screening. Saya isi dulu misalnya bulan Agustus saja saya contohkan. Ini bulan Januari contohnya. Ya, lanjut selanjutnya
siapa yang melakukan screening? Nah, silakan pilih lagi, misalnya petugas puskesmas. Apakah dilakukan? Nah, sebelum mereka pulang lagi ke daerah masing-masing, apakah dilakukan screening pendataan sementara tadi ini? Misalnya tidak. Nah, sama seperti di MIP 1, ditanyakan cara Bapak Ibu memantau pendataan sementara ini bagaimana. Misalnya tadi dengan memberikan bekerja sama dengan asrama tadi, memantaunya bekerja sama dengan asrama-asrama mahasiswa yang pendatang dari luar tadi, atau cara memantaunya dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pendidikan, atau bagaimana cara Bapak Ibu memantau. Silakan, kalau iya ada, nanti silakan diisi di kotak di bawah ini. Tapi kalau tidak ada sama sekali, nanti Bapak Ibu centangnya tidak ada sama sekali, berarti belum pernah dilakukan atau tidak pernah dilakukan pemantauan terhadap para pendatang sementara yang tadi kita sebutkan tadi, mahasiswa, nelayan, pekerja tambang tadi yang baru yang dikirim tadi, dan pekerja konstruksi tadi. Dan terakhir ini ada sama tambahan lainnya. Jadi nanti ini akan menarik sekali, nanti Pak Arief akan isi banyak saya rasa di tambahan lainnya, karena Pak Arief akan menceritakan tadi ada pendatang, pendatang sementara yang pekerja yang dikirim tadi keluar wilayah tadi ke kabupaten provinsi lain, ke kabupaten lain. Mungkin Pak Arief akan ceritakan di sini, atau apalagi yang dirasa Pak Arief penting yang mau diceritakan nanti di nomor 100, entah nanti masalah pendanaan, akses fasilitas sarana dan prasarana atau apa, nanti silakan dijelaskan di tambahan lainnya yang belum Bapak Ibu sampaikan di pertanyaan sebelumnya tadi yang ditanyakan. Oke, saya jawab ada dulu, biar cepat. Ya. Ini untuk terakhir, untuk usulan dan saran. Jadi usulan saran ini ditanyakan adalah seberapa sering Bapak Ibu melakukan susila, misalnya kadang-kadang. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lainnya untuk mendirikan kasus malaria? Nah, ini silakan diisi. Jadi ada tidak masalah lainnya? Nah, silakan diisi apa jawabannya. Apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi? Jadi ini yang belum terpenuhi, apa misalnya tadi kegiatan program yang belum tercapai, atau kerjasama lintas sektor atau apa, silakan diisi di 103. Untuk 104 ini pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide lain untuk menanggulangi masalah populasi khusus dan berpindah di Indonesia yang sudah ditanyakan di atas. Jadi ada tidak usulan atau ide? Jadi kita mau belajar atau dari Bapak Ibu, dari kabupaten Bapak Ibu, misalnya untuk Kota Jogja misalnya sudah punya ide atau usulan ide seperti membentuk kader mahasiswa, membentuk kader malaria dari mahasiswa atau pelajar, gitu. Misal contoh. Atau mungkin juga Pak Arief mungkin punya ide sama untuk membentuk kader dari mahasiswa tadi, karena ada mahasiswa yang ada juga di wilayahnya Pak Arief di Pulau Progo. Atau seperti apa idenya, nanti silakan Bapak Ibu sampaikan di nomor 104. 105 ini ada tidak kelompok populasi berisiko lain yang belum ditanyakan, yang menurut Bapak Ibu ini kelompok tersebut itu berisiko gitu. Atau contoh tadi kan kita tanyakan itu adalah ada pedagang, pekerja hutan, kebun, suku pedalaman, dan pendatang sementara. Tapi dari 5 populasi MMP ini, apakah ada kelompok lain yang menurut Bapak Ibu beresiko? Kalau ada, silakan diisi di sini, di nomor 105. Misalnya contoh kalau di Lampung, mereka ngisi di pesisir itu adalah kelompok untuk pekerja tambang udang. Pekerja tambang. Itu silakan diisi ya, kalau memang itu adalah usulan atau ide dari Bapak Ibu. Nanti silakan diisi di nomor 105. Oke. Saya jawab sama, saya jawab ada dulu. Tapi nanti Bapak Ibu mohon, kalau final jangan dijawab ada-ada. Ini hanya latihan, biar cepat jawabnya. Karena kalau saya jawab detail, nanti waktunya nggak cukup. Oke, kalau nanti Bapak Ibu sudah isi semua
ini jawaban sampai dengan terakhir 105, terakhir di sini, nanti silakan kalau Bapak Ibu rasa tidak ada lagi yang mau ditambahkan, tidak ada lagi yang mau dijelaskan, sudah semua dijawab, nanti pilih kliknya selesai, berarti nanti otomatis jawaban dari Bapak Ibu sudah tersubmit di surveymonkey.com. Nanti tinggal klik lagi selesai. Ya, berarti kita sudah selesai menjawab pertanyaan yang ada di online questionnaire MMP. Baik, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Dari Pak Arif ada yang mau tanyakan lagi Pak, atau dari Kota Jogja Pak? Dari Sleman ada yang mau tanyakan Pak? Ini belum ada nih dari Bapak. Sementara belum Bu, Mbak Rosanta. Dan nanti sambil berjalan nanti kita juga akan melihat kuesionernya secara detail. Ya Pak, siap Pak. Baik. Ada yang mau tanyakan? Atau tidak ada? Oke, sebelum, kalau ada yang mau tanyakan boleh, tapi saya sampaikan dulu, tadi sudah saya sampaikan di awal juga. Nanti mohon Bapak Ibu, Bapak nanti berkoordinasi dengan dinas setempat dulu, atau maksud saya dengan dinas setempat itu seperti kalau pertambangan itu dengan energi dan sumber daya, misalnya energi, atau dengan puskesmas setempat, atau dengan NGO, kalau dari NGO, kerjasama dengan NGO, atau dengan siapa yang bisa mendapatkan data atau informasi data terkait yang dibutuhkan tadi. Dan pengisian finalnya tidak buru-buru, itu 2 minggu dari sekarang, nanti saya kasih linknya ke Mas Rega, nanti kalau saya koordinasi sama Mas Rega, karena saya butuh alamat email Bapak Ibu nanti. Nggak akan besok saya minta, jadi masih ada waktu 2 minggu dari sekarang untuk mencari data informasi data terkait. Seperti kabupaten lain juga sama, mereka berkoordinasi dengan Warsi contohnya, bekerja sama dengan menanyakan ke dinas setempat, suku dinas pariwisata untuk mendapatkan informasi data terkait tadi. Jadi masih ada waktu. Oke, apalagi Mas Rega yang mau disampaikan? Ada yang mau tanyakan? Sudah? Oke. Ya, dari saya cukup Mas Rega. Saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan oleh Mas Rega untuk kegiatan ini akhirnya terlaksana juga untuk Provinsi Jogja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Rega. Iya. Lama nggak ketemu nih. Iya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, masih mau tanyakan boleh nanti WA saya aja, atau nanti kalau nanti kan ini kan berupa link Zoom Mas Rega, nanti saya kasih ke Mas Rega untuk kalau nanti Bapak Ibu mau lihat lagi, tapi kan siapa tahu tadi sibuk nih, sambil Zoom atau kegiatan lain nanti bisa lagi untuk lihat pengisian panduan, pengisian question tadi ya Mas Rega. Ya. Oke. Wah, Mas Rega udah pergi nih. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ya. Kita selesaikan ini Pak ya, tutup aja ya Pak ya. Apa-apa. Terima kasih baik Pak. Baik Bapak Ibu, Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif, Ibu Endang. Terima kasih banyak. Pak Winarta. Arif, terima kasih. Pamit. Pamit izinnya Pak Winarta ya. Pak Winarta pamit. Halo, terima kasih. Ya. Ibu Endang, salam salam pamit. selalu. Iya, terima kasih.